Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan bahwa spreadsheet atau Google Sheet untuk jurnal trading saham sudah saya rombak untuk tampilannya maupun perhitungannya. Jika pada tampilan yang lama seperti ini, untuk mengetahui modal, teman-teman harus memilih banyak filter di sini untuk modal dan untuk sekuritasnya. Kemudian di sini teman-teman hanya pilih 4 slicer di versi yang terbaru yang saya ubah ini. Teman-teman cukup memilih sekuritas dan tahunnya aja. Dan jika dibandingkan yang lama jauh lebih merepotkan ya. Walaupun secara fungsinya hampir sama, nggak ada beda. Yang membedakan adalah yaitu filternya jauh lebih ringkas. Kemudian perhitungannya yang semula saya menggunakan pivot table di sini. Nah, saya menggunakan perhitungan yang jauh lebih sederhana, yaitu menggunakan beberapa fungsi yaitu query, sum if dan perhitungan biasa lainnya. Di sini jauh lebih clean ya. Kemudian di sini yang membedakan, di sini saya taruh setupnya di sini. Teman-teman tinggal masukkan strateginya apa, bisa diinput di sini. Saya beri kolom sampai sekitar 10 ya, 10 strategi, kemudian sekuritas yang digunakan, kemudian ini bulannya, kemudian tahunnya tinggal di setting aja. Kemudian jika ada tambahan sekuritas di luar yang ini, teman-teman bisa tambahkan. Kemudian untuk update perusahaan dan sektornya bisa teman-teman tambahkan jika ada yang IPO. Kemudian di sini di bagian portfolio yang terbaru, teman-teman bisa melihat berdasarkan sekuritas. Nah, di sini yang saya tampilkan yang dashboard jurnal trading saham yang lama, yaitu saya gabungkan dari semua sekuritas yang dimiliki. Misalnya di sini adalah harga rata-ratanya. Jika yang terbaru ini teman-teman bisa melihat misalnya di sini gabungan ada MBMA. Kemudian saya pilih yang misalnya sekuritas XC. Nah, di sini saya memiliki saham MBMA yang baru saja saya beli sekitar ya 350 lot. Nah, ini adalah harga yang ada di sekuritas XC saja yang ditampilkan. Kemudian di sini saya pilih CC. Maka di sini saya memiliki saham MBMA yang dengan harga yang lebih tinggi dengan floating loss yang lebih tinggi juga. Nah, di sini ditampilkan terpisah antara sekuritas satu dengan sekuritas yang lain. Jika saya pilih di sini sekuritasnya all, maka di sini akan digabungkan dari beberapa sekuritas yang teman-teman sudah input, maka di sini adalah gabungannya dan rata-ratanya ya. Nah, di sini MBMA floating profitnya menjadi minus 14% karena saya melakukan pembelian dengan sekuritas XC sebanyak 350 lot. Jadi di gabungan portfolionya jadi digabung harga rata-ratanya jadi lebih rendah dan secara floating profitnya juga minusnya nih secara persentasenya juga turun. Itu enaknya menggunakan jurnal trading saham yang baru ini ya, saya perbarui. Ini saya mau tes ini. Bagi teman-teman yang punya masukan silakan ditulis di kolom komentar ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melihat gainnya atau net profitnya yang sudah direalisasikan. Nah, di sini ini all, berarti kalau pilih all maka tahunnya all ini adalah dihitung keseluruhan all trading ya, semua trading. Kemudian jika pilih tahunnya, maka yang di sini ditampilkan cuman trading atau realisasi net profit atau loss yang terjadi di tahun ini. Misalnya tahun 2023 menggunakan sekuritas XC, ini nggak ada transaksi.
Kemudian kita cek di 2024. Nah, ini akan ditampilkan ini XC. Nah, nilainya sebesar sekian dalam 1 tahun. Kemudian kita lihat tahun 2025 juga ada sekian. Kemudian teman-teman kalau milih yang sekuritas yang lain juga sama, ini akan ditampilkan per tahunnya, profit atau loss, akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini per tahun ditampilkan. Nah, di sini ada portfolio per sektornya juga ada, kemudian portfolio per strategi dan realisasi net profit per strategi dijabarkan di grafik ini. Jika teman-teman mau ada grafik apa yang dimunculkan, bisa request saja di kolom komentar. Kemudian di bagian portfolio versus IHSG juga masih saya cantumkan. Nah, ini adalah satu-satunya yang menggunakan perhitungan pivot table karena saya belum tahu bagaimana untuk mengolah datanya supaya lebih enak ya. Ini untuk pivot table-nya saya taruh di sini, cukup sederhana. Jika teman-teman ada kendala di sini tinggal diedit aja. Kalau yang nggak muncul tinggal disesuaikan. Ini di sheet IHSG ya. Tinggal di input aja seperti biasa. Untuk cara inputnya sama persis seperti yang versi sebelumnya. Yang di sini yang berbeda adalah pengolahan datanya aja di bagian analisa ini. Ini saya proteksi, jadi jika teman-teman tidak paham mengenai perhitungannya, tidak usah di edit ya. Nanti akan menyebabkan kesalahan. Jika ada kesalahan perhitungan yang saya lakukan, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, yang perlu diinput cuma di bagian IHSG ini sekali saja, kemudian di setup juga di awal aja kalau ada penambahan perubahan. Nanti yang berubah lagi yaitu di bagian input beli dan jual. Nah, di sini nanti secara otomatis akan ada drop down, pilihan drop down. Nah, ini sesuai yang diinput di bagian setup sini. Jadi teman-teman tidak usah mengetikkan, tinggal pilih di daftar drop down ini. Nah, enaknya drop down ini bisa teman-teman misalnya pilih S, maka yang ditampilkan yang awalnya S saja ya, atau mengandung huruf S ya, misalnya scalping, pilih teman-teman. Kemudian ini adalah sekuritasnya juga tinggal dipilih aja. Untuk transaksi jangan gunakan all ya, nanti perhitungannya akan jadi kacau. All ini saya tambahkan untuk yang filter di bagian dashboard aja di sini. Nah, ini ada pilihan all. Nanti ini saya sesuaikan, yang all tidak saya tampilkan aja. Saya ubah nanti yang all tidak saya cantumkan. Saya sorot ke bagian yang bawah ini aja ya. Di bawah all. Nanti saya edit. Kemudian jual juga sama. Yang perlu di input adalah di bagian yang kolom warna hijau aja. Kemudian untuk yang bawahnya jika belum ada yang merumus atau rumusnya masih kosong, nanti tinggal dikopikan dari yang atasnya. Untuk akun juga sama. Dan satu lagi yang berbeda di sini ada tambahan modal ya di sini. Nah, jika sebelumnya nggak ada, ini ada tampilan tambahan modal. Jadi nanti jika pilih sekuritas, maka di sini akan ditampilkan total modalnya berapa, kemudian nilai yang diinvestasikan berapa muncul di sini, dan daftar sahamnya juga muncul di sini ya. Jika ada transaksi yang lagi dipegang di sekuritas yang teman-teman gunakan, jadi akan lebih enak untuk memantaunya. Sekuritas ini Mandiri berapa dan sisa saldonya berapa, kemudian di Mirai berapa. Nah, ini akan terlihat di sini. Jadi lebih enak ya di sini. Jika ingin menampilkan keseluruhan, maka di sini akan ditampilkan seluruh kalkulasinya.
dari keseluruhan sekuritas yang dimiliki. Ini jadi totalnya sekian, kemudian ada trading balance-nya tinggal sekian dan nilai investasinya sekian, kemudian profit yang direalisasikan sekian dan belum direalisasikan sekian. Jadi teman-teman jauh lebih efektif dalam memantau dari berbagai sekuritas yang teman-teman miliki. Jadi tidak usah login ke sekuritas masing-masing. Jika teman-teman melakukan jual beli saham, tinggal di input aja, maka di sini akan direkap secara otomatis beserta new win rate-nya juga ditampilkan. Di sini berlaku untuk masing-masing sekuritas juga untuk win rate-nya. Jadi di sini lebih enak ya untuk memantaunya. Seperti itu. Jika teman-teman menginginkan jurnal trading saham yang terbaru ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.